Saudara-saudara terkasih, kembali berjumpa dalam ibadah hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Dan bersama sebelum kita masuki ibadah ini, kita menyiapkan hati kita masing-masing dalam saat teduh. Saudara-saudara terkasih, dalam saat teduh ini bersama kita menguduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita mengawali ibadah kita di saat ini dengan memuji nama Tuhan melalui PKJ 242, baitnya yang pertama. Seindah siang disinari terang. Saudara-saudara terkasih, saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara terkasih, mari kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, dan mari kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam doa secara pribadi. Doa pribadi dipersilahkan. Cukup? Marilah kita dengan segenap hati dan kekuatan kita untuk bersama-sama merubah, memperbaiki sikap hidup kita yang selama ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang belum mampu mencintai Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan kita belum mampu mencintai sesama dan diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari bersama kita naikkan pujian pengakuan dosa melalui PKJ 46 baitnya yang pertama. Dari kungkungan duka kelam.
Saudara-saudara terkasih, saat ini mari kita mendengarkan berita anugerah sebagai wujud kasih Allah bagi kehidupan kita melalui pembacaan dari Roma 10 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima di saat ini. Adapun petunjuk hidup baru diambilkan dari Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 39 yang demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Demikian petunjuk hidup baru yang boleh kita terima di saat ini. Mari bersama kita meresponnya dan memberlakukannya dalam kehidupan kita, seraya kita menaikkan pujian kesanggupan melalui PKJ 200 bait yang pertama. Ku diubahnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita masuk dalam doa epiklesis. Kita mohon supaya Roh Kudus berkarya dalam diri kita untuk memampukan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan yang akan kita terima sebentar lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu, memilih bagian yang terbaik yang tidak terampas dari kehidupan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini dimampukan untuk mendengar, memahami dan melakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda firman Tuhan, supaya Engkau layakkan, supaya firman Tuhan yang hendak hamba-Mu katakan adalah berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita pergumulkan bersama-sama di saat ini diambilkan dari Yohanes pasalnya yang ke-6
ayatnya yang ke-56 sampai dengan 69. Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayat yang ke-68 dan 69 yang demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah hidup adalah pilihan. Shalom saudara-saudara, kembali berjumpa dalam ibadah di saat ini. Saya berharap dan berdoa bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap semangat dalam menjalani kehidupan meskipun kita mengalami situasi yang tidak mudah dengan merebaknya COVID-19 ini. Dan dalam perenungan kita saat ini kembali tema kita adalah hidup adalah pilihan. Nah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat kehidupan yang kita jalani selama ini, baik sejak kita lahir sampai dengan dewasa maupun kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini Adi Yuswa, tentu hidup kita ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang ada. Dari pilihan-pilihan yang sederhana sampai pilihan-pilihan yang berat, yang sama-sama tidak mudah, dan itu penting bagi kehidupan kita. Di dalam setiap menjalani pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan, tentu ada sebuah konsekuensi dan risiko yang muncul ketika kita memutuskan memilih pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih dengan salah, tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, saat ini bacaan kita ini juga menceritakan bagaimana Yesus juga memberikan pilihan-pilihan bagi kita para pengikut Kristus. Lalu pilihan-pilihan apa saja yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita? Setidaknya ada 3 hal yang boleh kita renungkan di saat ini. Yang pertama adalah kita diberikan pilihan untuk memilih Dia. Kalau kita membaca pada Yohanes 15 ayat 16 mengatakan demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu menghasilkan buah." Tetapi mengapa tampaknya murid-murid diberikan kesempatan untuk memilih Yesus? Pertanyaan yang lebih luas lagi sebenarnya adalah, siapa toh yang memilih dan siapakah yang dipilih? Kalau kita kemudian melihat kembali tentang kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan bahwa Yesus itu memilih untuk datang ke dunia bagi kita para orang yang berdosa ini. Yesus memilih untuk datang kepada saudara dan saya. Bahkan Yesus memilih untuk memberikan cara-caranya yang ajaib supaya kita ini mengenal Dia. Yesus juga memilih bagaimana Dia untuk mencintai kita, walaupun sebenarnya seringkali yang kita lakukan, hidup kita ini menolak Yesus. Tetapi di sisi ini, Yesus tidak pernah memaksa kita semuanya. Karena Allah pada dasarnya menciptakan manusia bukanlah menciptakan sebuah robot. Tetapi saudara dan saya ini punya pilihan. Apakah kita ini mau merespon tawaran yang diberikan Allah melalui karya Tuhan Yesus Kristus, atau kita memilih untuk menolak segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus.
Nah, kalau kita membaca bagian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bacaan-bacaan di minggu-minggu yang lalu. Bagaimana ketika Yesus memberikan pengajarannya kepada para murid, kemudian para murid melihat, merasakan, menghayati ajaran dari Yesus itu, mereka menemukan bahwa ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukanlah segala sesuatu yang mudah untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan perkataan Yesus yang sukar untuk mereka lakukan, maka kemudian mereka berangsur-angsur mundur dari panggilan mereka. Nah, kalau kemudian kita berefleksi dalam kehidupan kita, ketika saudara-saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, ketika kita ditegur dalam khotbah, ketika kita membaca firman Tuhan dan itu menyentuh perasaan kita, ketika kita saat teduh dan kemudian kita menemukan ayat yang kemudian memukul perasaan kita, membuat kita tidak nyaman, ketika kita menjadi pengikut Yesus dan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, maka pilihannya adalah di tangan saudara. Apakah saudara tetap setia mengikut Yesus, atau seperti para murid yang kemudian berangsur-angsur meninggalkan Yesus Kristus? Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus juga memberikan pilihan untuk memilih kehendaknya atau tidak. Barang siapa yang hidup di dalam Dia, ini berarti bahwa dia harus mengikuti perkataan Yesus. Yesus mengatakan di ayat 62 demikian, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya." Padahal dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah dengan tegas dan jelas bahwa apapun yang dikatakan oleh Yesus ini adalah perkataan yang membuat kita ini punya daya, yang membuat kita ini mampu untuk hidup. Karena perkataan-perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Jika kemudian kita memilih untuk mengikuti kehendak Allah, maka Allah akan meletakkan rohnya di dalam kita, sehingga apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu kemudian hidup di dalam kita dan memberikan daya kekuatan kepada kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena kemudian menurut William Barclay, Kristus sendiri yang dapat memberikan tujuan hidup yang sejati kepada kita untuk melawan tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hal yang ada dan di dalam diri kita yang membawa kita jauh kepada Allah. Di satu sisi, rupanya diperlukan tekad yang kuat untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan, tetapi di sisi lain diperlukan juga kuasa Tuhan untuk mempertemukan ketidakberdayaan serta ketidakmengertian kita dengan Sang Pemberi hidup kita. Ini yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, yaitu kita diberikan pilihan untuk memilih agar kehendaknya terjadi di dalam hidup kita atau tidak terjadi di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga ini berbeda dari nomor 1 dan nomor 2 tadi. Saat ini kita diajak memilih dengan kesadaran kita. Tetapi pada pilihan ketiga ini, Yesus mengajak kita semuanya untuk menikmati, untuk mengalami, untuk merasakan kuasanya di dalam diri kita semuanya. Sehingga kemudian Petrus mengatakan demikian, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu."
tertulis di ayat 69. Nah saudara, kalau kemudian saya mencoba melihat dalam bahasa asli, kata tahu di sini menggunakan kata ginosko dalam bahasa Yunani yang berarti juga. Kami telah mengenali kebenaran itu dan telah memegangnya. Nah saudara-saudara yang terkasih, apakah sejak kita memilih dan mengikut Yesus, kita juga telah memilih untuk membuka hati kita dan membuka hidup kita agar dibentuk, agar diproses oleh Tuhan melalui cara-caranya yang seringkali tidak mampu kita pahami dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saat ini melalui perenungan firman Tuhan yang kita terima di saat ini, mengajak kita semuanya untuk membiarkan Tuhan memilihkan yang terbaik untuk kita. Dan kita kemudian menerima tawaran yang sudah ditawarkan Tuhan untuk mengikut Dia seumur hidup kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan masuk dalam saat teduh dan saudara-saudara silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Doa pribadi dipersilahkan. Anak Jen Askara Bumi, engkau aku baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudara terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat, doa persembahan, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kembali bahwa ada banyak pilihan dalam kehidupan kami, terkhusus kami punya pilihan, apakah kami akan merespon tentang kasih Allah dalam kehidupan kami, atau kami menolak kasih Allah dalam kehidupan kami. Tentu ketika kami memilih untuk menerima kasih Allah dalam kehidupan kami, ada konsekuensi-konsekuensi yang timbul dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus hidup dan menjaga kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami sadar akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, supaya kami yang lemah, penuh dengan dosa, penuh dengan segala kelemahan manusiawi kami ini, dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami dibangun, hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saat ini kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, segala cita-cita dan pengharapan kami, segala tantangan kehidupan yang kami jalani dalam kehidupan kami, baik dalam studi yang dijalani, baik dalam mencari pekerjaan, dalam mencari jodoh, dalam mempersiapkan pernikahan, dalam membangun kehidupan pernikahan, tetapi sampai sekarang belum dikaruniai dengan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam bagaimana kami sekarang, Tuhan berkati kami dengan berkat dengan kehamilan, Tuhan berkati supaya kami boleh dijagai, dan di waktu yang sudah Tuhan tentukan, ibu dan bayi boleh lahir dengan selamat. Kami serahkan juga kami para orang tua, supaya kami mampu mendidik anak-anak kami dengan baik, supaya anak-anak kami boleh setia untuk mengikuti jalan Tuhan. Mampukan kami untuk mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak kami, sehingga melalui talenta yang Tuhan karuniakan bagi anak-anak kami, mereka mampu untuk mengembangkan hidup dan memakai semuanya itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga bagi para orang tua kami, Adi Yuswo, dengan segenap kelemahan mereka, meskipun fisik semakin lama semakin menurun, tetapi iman dan keyakinannya kepada Tuhan semakin dikuatkan dan diteguhkan, karena mereka melihat, menghayati akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan semua itu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan tatkala fisik semakin lemah.
Berkati secara khusus saudara-saudara kami yang dalam pergumulan akan sakit penyakit, terutama kami serahkan Ibu Sartika Rini Siombing. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit, Bapak Mardani. Tuhan berkati juga dalam bagaimana berproses untuk boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan atas kelemahan fisik yang mereka alami. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Tuhan hadir memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Tuhan juga berkati mereka untuk senantiasa punya semangat, untuk punya pengharapan, untuk punya cara pandang yang positif sehingga mereka boleh melewati masa isolasi mandiri ini dengan baik dan mereka mengalami pemulihan yang sempurna yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berkati juga kami semuanya supaya kami punya kepekaan dan kepedulian untuk menopang saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri dan mengalami sakit-sakit yang lain. Kami serahkan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini dalam setiap karya dan pelayanannya. Berkati para majelis, baik itu pendeta, penatua maupun diaken, supaya kami mampu mengemban tugas panggilan kami dengan sepenuh hati, dengan baik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang kami utamakan, bukan menjadi apa yang menjadi ego kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami selama kami melayani Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan setiap karya pelayanan kami. Berkati keluarga kami supaya mampu menopang karya pelayanan kami dengan apapun yang bisa dilakukan oleh keluarga kami. Berkati juga setiap rencana-rencana dan keputusan-keputusan majelis supaya menjadi jalan berkat bagi semakin bertumbuh, berkembangnya gereja Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga jemaat Tuhan semakin menjadi jemaat yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik itu kemudian mampu dinikmati oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami boleh keluar dari krisis ini. Berkati juga pemimpin bangsa kami, supaya Tuhan karunia dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga mereka boleh membawa bangsa kami untuk keluar dari krisis yang kami rasakan di saat ini. Tuhan, kami juga serahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami memberikan persembahan lebih baik lagi, terlebih memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah sebagai persembahan yang sejati. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, supaya mampu mengelola persembahan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Tuhan yang menjadi seru doa kami. Semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah juga mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama umat Tuhan di segala masa dan segala tempat, kita bersama memantapkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, kita akan mengakhiri dengan menaikkan pujian pengutusan melalui PKJ 179 baitnya yang pertama, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menangguhkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah ini. Ingatlah bahwa panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh karena itu, supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang setia, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah ibadah di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Kita akan berjumpa dalam ibadah di minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap setia menjalani protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dalam setiap panggilan dan tantangan kehidupan saudara-saudara masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Amin.